Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, aku mau tanya dulu ke Pol-Polo sebelum mulai video kali ini. Kalau misalnya Pol-Polo nggak sengaja kegores, ataupun jatuh, ataupun ada luka, ada darah keluar gitu. Biasanya kan kita pasti taruh plester ataupun taruh obat. Kalau misalnya nggak terlalu parah, ya wis kita biarkan sampai kering ya toh. Nah, tapi kalau misalnya kita ini terlahir di zaman dulu, luka kecil itu bisa jadi membuat bagian badan kita itu langsung dipotong. Maksudnya gimana? Langsung kita mulai. Oke, biar video ini jadi lebih mudah, ada satu fakta yang perlu Pol-Polo ketahui, yaitu zaman dulu orang-orang itu banyak banget yang terluka. Apalagi mereka itu hidup di zaman perang. Udah gitu, pekerjaan yang mereka lakukan pun pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih kasar dibanding zaman sekarang. Zaman sekarang mau di pabrik, mau dimanapun masih ada mesin. Jadi pekerjaan yang terlalu berat itu menggunakan mesin, tapi dulu nggak ada mesin, jadi manusia yang jadi mesinnya. Nah, sampai situ mungkin nggak terlalu parah, tapi yang mengerikan yaitu ilmu kedokterannya itu masih sangat ngawur dan masih minim dibandingkan zaman sekarang. Nah, dokter di zaman dulu itu masih belum paham betul apa yang sebenarnya harus dilakukan ketika ada terluka di badan pasien. Dan dokter zaman dulu itu nggak tahu kalau sebuah luka itu sebenarnya bisa mengundang kuman. Jadi dokter zaman dulu kalau lihat luka ada darah, mikirnya itu gimana caranya biar darahnya itu berhenti keluar. Dan biar lebih menarik, mari kita mulai dari zaman Mesir kuno. Ini bayangkan zaman dulu banget. Nah, di zaman itu cara dokter untuk menghentikan pendarahan itu lumayan ekstrim, Rek. Kalau ada pasien yang datang terus mereka itu bilang kalau mereka itu ada luka terbuka, luka yang terbuka itu langsung ditempelin besi panas biar ketutup. Jadi sama kayak waktu kita dulu sariawan, kan dulu kan pakai albotil, dan sebenarnya albotil itu juga membakar mulut kita menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi kalau dipikir itu sebenarnya masuk akal. Misalnya aku tergores di sini, berdarah, dikasih setrika, langsung kebakar dan tentunya nggak berdarah, tapi yo melepuh. Tapi dokter zaman dulu mikirnya ini lebih baik daripada terus-menerus berdarah. Memang kalau dipikir secara logika terkesan tidak salah dan juga nggak terlalu parah. Tapi kalau ini benar-benar dilakukan untuk luka-luka yang besar, kebanyakan pasien itu bisa meninggal dikarenakan infeksi luka bakar. Yo, ini sebuah infeksi yang nggak pernah kita bayangkan. Dan melebihi itu, orang-orang di zaman itu, di zaman Mesir kuno itu juga banyak banget yang suka ngasih serbuk logam tembaga warna hijau. Kenapa dikasih kayak gitu? Sama logikanya biar pendarahannya cepat kering. Dan buat Pol-Polo yang nggak tahu, serbuk logam itu sebenarnya beracun. Jadi sama aja naruh bubuk yang beracun ke luka kita. Tapi zaman dulu itu dipercaya sebagai cara untuk menyembuhkan luka terbuka. Di zaman dulu yang berobat ke dokter atau rumah sakit itu merupakan orang yang bisa dibilang punya uang. Kalau nggak punya uang, ya bahkan nggak berobat. Sehingga orang-orang yang punya uang ini bakal pergi ke dokter dan mendapatkan pengobatan-pengobatan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang tidak punya uang, mereka itu nggak bisa berobat ke dokter. Sehingga mereka ini mencari cara alternatif untuk mengobati luka-luka mereka. Dan cara yang dipilih sama orang-orang yang kekurangan secara ekonomi di masa itu adalah ngolesin madu di bagian lukanya biar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, ini merupakan pengobatan-pengobatan yang dilakukan manusia di zaman Mesir kuno. Nah, kalau kita maju dikit ke zaman Yunani, ini juga nggak kalah hebat. Zaman Yunani kuno, ini logikanya juga nggak kalah menarik. Kalau misalnya kaki kanan Pol-Polo itu ada luka terbuka, terus pendarahannya itu terus berlanjut, biasanya dokter bakal mengobati kaki kanannya atau enggak. Kalau dokter zaman Yunani kuno ini agak berbeda. Dokternya bakal bilang kayak gini, oke, kaki kanan berdarah, potong kaki kiri. Sungguhan. Nah, ini logikanya apa? Dokter-dokter di zaman Yunani kuno, mereka ini berpikir kalau darah di tubuh manusia itu harus seimbang. Sehingga kalau ada luka di bagian kanan, di bagian kiri juga harus dikasih luka dan darahnya dikeluarkan secara seimbang biar seimbang. Yang penting adalah keseimbangan dalam tubuh di zaman itu. Dan ini berlaku untuk semua bagian. Kalau tangan kiri ya tangan kanan, kalau kepala kiri ya kepala kanan, kaki kiri ya kaki kanan, dan sebaliknya. Dan sebenarnya zaman Yunani kuno ini bisa dibilang sangat berbahaya. Bayangkan seseorang misalnya kakinya kepotong dan pendarahannya sangat parah. Harusnya kan ya ditutup ya toh. Dalam kondisi seperti itu, kaki sebelah kiri juga dilukai biar darah yang keluar sama sebanyak kaki kanan. Tentunya bakal kehilangan darah yang cukup banyak
ya toh. Nah, sehingga tentunya ya banyak orang-orang yang tidak selamat. Nah, setelah zaman Mesir kuno ada zaman Yunani kuno, lalu maju dikit ke zaman pertengahan abad. Nah, di zaman pertengahan abad ini mulai lumayan lebih menarik lagi. Di zaman ini dokter-dokter mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Kalau di zaman sebelumnya mereka langsung melakukan sebuah pengobatan, melakukan sebuah tindakan. Dokter di zaman kali ini tidak melakukan apa-apa. Justru luka yang membusuk itu dibiarkan sampai nanahan, sampai ada bau tidak enaknya. Dan entah kenapa dokter di zaman itu berpikir bahwa luka yang membuat bau tidak enak ini berarti lukanya mulai membaik alias mulai sembuh. Jadi munculnya nanah dan juga bau-bau tidak enak ini merupakan proses penyembuhan berdasarkan dokter-dokter di zaman dulu. Dan setelah lukanya ini bisa dibilang mulai membusuk dan juga mulai ada bau aneh, dokter akan menyiapkan satu cairan dan ini dipanaskan hingga benar-benar panas. Dan cairan itu adalah minyak. Minyak ini dipanaskan hingga mendidih. Bayangkan minyak, air itu mendidih di 100 derajat. Sedangkan minyak ini tentunya lebih tinggi atau. Nah, minyak yang mendidih ini disiramkan ke luka yang tadi udah agak busuk. Bayangkan betapa sakitnya. Nah, ini langsung disiramkan dan tentunya zaman dulu itu nggak ada obat bius sehingga pasien yang disirami minyak panas itu langsung kesakitan dan bahkan ada yang pingsan ataupun ada yang kena shock dan juga bahaya banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya setelah disiram minyak pasiennya ini terkesan masih belum sehat di mata dokter, yang dilakukan adalah mengamputasi bagian badan tersebut. Kalau kaki dipotong, kalau tangan ya dipotong. Dan ini juga dilakukan tanpa bius. Dan mungkin pol-pol mikir, wah mas ini zaman kapan ini? Ini terjadi di abad ke-19. Jadi 200 tahun yang lalu sama sekarang itu jauhnya itu nggak main-main. Mungkin pol-pol pernah ngeliat graf, aku lupa nama teorinya. Namanya perkembangan itu bakal melejit setelah melalui sebuah titik. Dan kayaknya zaman tahun-tahun 2000 itu zaman ini mulai melejit. Mau pengetahuan, mau IT, semuanya. Dan orang-orang di zaman abad ke-19 itu kehidupannya sangat-sangat miris. Bahkan kayak gini. Jadi bayang dong, kamu punya keluarga terluka disirami minyak panas, teriak-teriak dipotong. Tapi mimpi buruk ini mulai berhenti di tahun 1854 karena ada seorang suster asal Inggris yang bernama Florence Nightingale. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan sama suster Florence Nightingale ini? Beliau kan bukan dokter, hanya seorang suster, tapi apa yang dilakukan? Nah, suster Nightingale ini mengamati dan beliau merasa kayaknya dokter-dokter ataupun pengobatan yang dilakukan setelah cuci tangan itu membuat pasien bisa sembuh dengan kemungkinan yang jauh lebih tinggi. Dan dokter-dokter zaman itu sebenarnya nggak terlalu setuju dengan pernyataan itu. Dan awalnya dokter-dokter tidak percaya. Tapi di tempat kerjanya Florence ini mereka coba mencuci tangan mereka sebelum menangani pasien. Dan berkat itu pasien yang sebelumnya itu meninggal sekitar 40%. Jadi di antara 140 orang meninggal jadi 2%. Jadi cuma 2 orang. Jadi dulunya ada 100 pasien, 40 orang meninggal. Sekarang setelah dokter ini menangani pasien-pasien itu dengan cuci tangan, kemungkinan meninggalnya turun menjadi 2%. Dan setelah ini menyelamatkan banyak orang, akhirnya rumornya ataupun beritanya ini mulai beredar dan mulai saat itu dokter-dokter mulai mencuci tangan mereka sebelum menangani pasien-pasien. Dan bahkan ini percaya nggak percaya, dokter zaman dulu, dokter ortopedi zaman dulu yang ahli operasi, mereka itu bahkan percaya yang ahli operasi itu punya pisau kan ya. Nah, di pisaunya ini biasanya itu masih ada sel-sel ataupun dagingnya pasien sebelumnya. Dan semakin banyak daging-daging yang menempel di pisau itu, orang-orang zaman dulu percaya kalau dokter ini punya banyak pengalaman sehingga semakin handal. Padahal kalau dipikir zaman sekarang itu nggak sterilnya, nggak main-main. Bayangkan daging dan juga sel-sel pasien sebelumnya itu digunakan untuk mengoperasi pasien berikutnya. Sungguhan. Tapi semua ini akhirnya mulai dibenahi dari tahun 1854. Dan zaman sekarang kita semua tahu kalau cuci tangan itu penting. Tapi meskipun kita tahu, kadang kita malah, mek cuci tangannya lo gak usah.
Betul, memang kita meringankan cuci tangan dan kadang aku pun lupa cuci tangan. Tapi setelah dengar cerita ini, Pol tahu ya toh, dunia medis ini berubah total setelah ada protokol cuci tangan. Bayangin dokter gigi habis megang mulut pasien lain dilepok nonang mulutmu. Padahal pasien sebelumnya banyak gigi busuk. Kuman-kumannya apa nggak pindah ke mulutmu? Bayangkan misalnya ada pasien yang nanan barusan, dokter yang megang itu lalu megang luka kamu. Bayangkan pasien sebelumnya kena HIV, lalu luka kamu dipegang. Iya, terkesan dasar, tapi zaman dulu itu segitunya. Oke, Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan bersyukurlah kita lahir di zaman sekarang.